populasi kita itu kan Majority. itu menurut gue ya. Populasi kita itu lebih kayak ya most of the population akan di sekolah negeri lah seharusnya ya. Ini ada pertanyaan, kalau pemerintah punya duit kenapa BBM naik? Karena supaya nggak disundupin. Kalau harga lokal sama harga internasional bedanya terlalu jauh, itu penyelundupannya tinggi banget. Jadi lu malah ngasih duit, lu memberikan insentif untuk nyelundupin. Paling bener lu BBM naik, terus yang nggak punya duit disubsidi langsung direct BLT. Jadi subsidinya tuh persis ke orang yang nggak butuh. Tapi kalau ajar misalnya BBM naikin, itu ya banyak banget. Enggak. Bener nggak? Bener, gue setuju banget sih. Dan lagian itu sih, lebih tepatnya itu kan lu, nih jadi ya kemarin itu kan kita punya fiscal deficit itu realisasinya tuh cuma 2,4 dari budgetnya 3,9. Nah 2,4 itu sebetulnya sekitar berapa ya? Sekitar 200 atau 300 triliun itu cuma buat subsidi BBM. Itu sih sebetulnya yang dilematis sih, mungkin buat orang yang merasa BBM itu harusnya murah supaya bisa menginduce consumption, itu benar juga. Cuman at the end of the day, kalau misalkan government benar salurkan duitnya untuk pembangunan, menurut gue sih lebih produktif ya. Gue pernah hitung sih, ini total 100 T ini kalau kurang lebih yang harus dia gelontorin supaya proyek-proyeknya jalan, minimal ya, untuk yang proyek-proyek ini. Itu kebanyakan proyek udah sampai level mana? Soalnya itu kan nentuin barang yang harus dibeli. Apakah masih barangnya butuhnya semen atau udah naik pangkat jadi keramik gitu kan? Itu gue tampung dulu sih, gue akan konsult dulu ke construction analis kita. Atau ntar gue bisa cari sendiri, gue tampung dulu deh kalau yang sifatnya detail kayak gitu. Iya kan, itu kalau kan anaknya ini ada pertanyaan nih. Cicu Ai, kenapa kok indeksnya turun? Indeks sama ekonomi totally different yo. Nggak semua company yang bagus ada di indeks. Itu satu. Terus sekarang aja gue bingung. Kita mau beli, misalnya kita setuju nih consumption. Kita mau beli company apa lu? Kita mau beli Mayora. Sekarang questionnya apa kan? Dengan lu dikasih duit lebih gitu kan? Apakah lu makan bebek lebih banyak? Tuh, itu kalau itu gimana sih retail low end kayak Ramayana kemarin surprisingly slowly udah mulai naik loh. Kayak orang kan main hakal gitu. Ramayana pasti better. Tapi jujur aja ya, kemarin gue survei di kantor dan sekeliling itu, semua orang kok nggak beli, maksudnya nggak beli ini loh, nggak beli di Ramayana, belinya di Shopee. Iya. Jadi aku nggak tahu maksudnya si Ramayana itu berapa persen dari yang itu tuh di capture sama dia, ngerti nggak? Jadi gue nggak tahu, ya kan? Jadi dia tuh malah banyak orang-orang tuh beli di Shopee bukan di Ramayana. Konon Matahari doing very well kan, dia nutupin yang nggak produktif, yang sekarang produktif tuh very well Matahari. Konon. Ya itu mungkin bisa tuh kan yang middle class itu, yang savingnya 100 juta tadi. Kalau Cicu savingnya yang 5 bilion ya Cicu. Gak ada saving, semuanya yang ikut di saham. Ya lah, kita mana ada saving, Rit. Kita orang-orang kalau ada duit maksudnya RDN. Iya, savingnya di saham, tunggu sahamnya berkembang. Makanya kita butuh insight dari Lutfi. Aku ganti ke komputer ini ya, nanti kan di jalan gue pakai HP, gue coba ganti ke ini dulu, komputer kantor. Karyawan gue matiin ini dulu. Kalau gue sampai hilang dikonekin lagi. Iya. Nah terus sambil nunggu Cicu Ai balik, nih ada pertanyaan dulu, mungkin kita coba jawab. Mana sih? Pak Lutfi, tahun 2023 sektor apa yang akan tumbuh? Apa kita bisa lolos dari middle income trap? Karena dalam 10 tahun dari US dollar 3.500 hanya ke 4.200. Apa bisa APBN kita surplus? Mengingat tiap tahun selalu defisit buat gali lubang, tutup lubang, bayar utang. Gimana nih Pak Lutfi? Ya itu berarti total ada 3 pertanyaan. Ya kalau untuk sektor menurut saya ini nih
sektornya itu yang related to domestic economic activity. Ini Hmm. yang consumption, dan menurut saya mungkin agak sekarang itu belum diperhatikan banget itu construction. Cuma memang construction kan bukunya berdarah-darah kan. Yes. Nah, I believe sih seharusnya pun berdarah-darah dia nggak mungkin bangkrut sih kalau misalkan sifatnya BUMN. Yes. Apalagi masih produktif ya. Tinggal tercari yang mana yang kayaknya apa ya, worst among the best, best among the worst gitu. Yeah. Nah terus ke middle income trap, menurut saya sih kita nggak, justru yang harus kita sekarang yang menurut saya sekarang jadi tantangan itu adalah inequality, Ci. Jadi yang orang yang super rich ini sekarang tambah rich, tapi itu yang bawah ini yang sangat tergantung sama bantuan pemerintah. Ini yang harusnya ada jembatan. Ini kayak misalkan yang apa tuh namanya, pekerjaan yang sifatnya yang services gitu loh, yang non clerical gitu loh, yang butuh Tenaga. pendidikan tinggi segala macam, itu harus mulai naik lagi sehingga lebih ke translate ke yang middle income. Justru middle income-nya ini dari yang tadinya pas pandemi itu kan salah satunya kan hipotesisnya kan middle income itu shrinking sampai menghilang kan. Jadi antara orang itu jadi kaya atau orang itu jadi miskin. Middle income-nya menghilang. Jadi dengan recovery ini seharusnya si middle income ini yang semakin Balik. membesar. Nah, kenapa middle income ini penting? Middle income itu kaum mending gitu, kaum yang mendingan begini daripada ini karena ini lebih murah. Jadi, orang yang eager untuk mencoba sesuatu yang baru, orang yang apa tuh namanya tuh yang apa ya, jajannya banyak gitu loh. Jadi si pertumbuhan ekonomi itu lebih variatif dengan adanya si middle income. Dan yang terakhir itu tadi pemerintah. Iya. Nah, pemerintah itu kemarin ya itu Desember itu defisitnya very low, 2,4 kurang lebih ya. Dari yang dibudgetnya 3,9. Nah, 2,4 itu kalau kita breakdown, sebetulnya itu cuma 2 spendingnya. Satu buat kompensasi BBM, kedua sama alutsista. Alutsista itu kemarin sekitar 70-100 kita beli alutsista. Kalau nggak ada itu kita surplus. Jadi kalau misalkan kita mau nggak ada kompensasi BBM, ya harga BBM-nya naik. Itu aja sih sebetulnya. Nanti akan muter tuh. Harga BBM naik, nanti ada BLT dan seterusnya. Jadi mana yang lebih benar? Apakah harga BBM-nya tetap BLT-nya nggak ada, atau harga BBM dinaikin, BLT-nya dikasih gitu. Itu so far sih masih Subsidinya. mix and match aja. Subsidinya mungkin nanti beralih ke mobil listrik. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi kemarin itu ya pokoknya intinya nanti akan ada dalam waktu dekat, mungkin pemerintah akan ngasih insentif lebih untuk motor listrik ya. Jadi itu subsidinya dipindahin ke sana daripada subsidi BBM. Kan kalau disubsidi, yang mobil sih kayaknya nggak dikasih ya. Yang mobil karena kan lu mobil minta 80 juta satu mobil orang. iya nggak kuat, Hyundai yang Yonex itu nggak dikasih subsidi aja, ngantrinya sampai setengah tahun. nggak ada barang. Apalagi lu kasih subsidi. Ya. Motor kali. Kalau mobil menurut gua nggak usah lah, motor aja. Iya. Tapi angkanya belum tahu kan ya? Sih dapat kemungkinan. Angkanya belum tahu kan ya? Belum fix. Belum tahu, tapi menurutku ya, lo kalau banting setir langsung ke EV ya hajar gitu, nggak ada chargingnya, nggak ada swap baterainya, ntar banyak orang dorong mobil gitu kan. Janganlah. Not yet. I mean, you boleh wacana, boleh dikasih peraturan, tapi I don't think it's visible yet gitu. Mending motor. Even motor pun harus cepat-cepat yang swap baterainya harus ada dulu gitu loh. Paling nggak di wilayah-wilayah yang kayak Jakarta gitu, terus merembet-rembet di luar gitu kan. Kalau tanpa itu gimana? Kalau tengah jalan nanti banyak monster mogok, ya kan? Secara ngomong tok ya bisa, tapi secara execution will be tough, I think ya. But will take time lah, nggak bisa besok jedet gitu langsung ada semua motor listrik. But loh, aku lumayan tertarik loh, itu beneran dibagi HP ya loh. Udah nggak upload lagi ya? Bener nggak? Iya sih itu. Wow. HP yang murah-murah gitu loh, yang 500 ribuan. Ya, ada ya? Gitu. Ada. Coba aja search apa namanya, bagi-bagi HP buat kampanye. Apa karena itu kemarin era naik? Nah, again ini terus terang. Gue di challenge salah satu klien itu, apakah ini nanti akan segini, lebih naik apa lebih rendah kak? Nah itu ya terus terang debatable. Gimana? Kalau kita lihat dari tingkat tabungannya sih, menurut gue sih bisa minimal segitu ya. Tapi kalau apakah orang seberani tahun 2019, nah itu yang gue nggak tahu.
Cuman kalau the analisis ya, nih, lu nih sekarang pergantian pemerintahan kan, udah 2 periode, dan ini udah waktunya pemerintahan yang baru. Terus lu punya duit lagi banyak nih dari commodity related, dari ini salah satunya kelihatan dari tingkat tabungannya dan seterusnya. Seharusnya sih angka itu masih feasible menurut gue ya. Cuman apakah terkejadiannya segitu atau enggak, itu yang susah kan. Tinggal kita optimis atau enggak, itu aja. Menurut gue sih lumayan logis sih angka itu. Dan yang dibagikan itu waktu itu gue ingat 2019 itu ada ya itu handphone, terus ya itu sih umumnya sih itu tuh handphone itu waktu itu, sama kayak pet yang murah-murah itu. Ini lumayan menarik ya, globalnya masih gonjang-ganjing, Indonesia-nya bullish banget gitu. Ada election money, the money is actually 50% bigger than previous one. Kan dulu kan 200 triliun tuh, sekarang kan 300 lebih, 365, that's like 50% more. Jadi we need to know where these people spending kan. Nomor 1 sih gue rasa yang di hire kali ini juga paling banyak keyboard warrior kan. Soalnya kan lu ingat the last 2 election kan yang banyak kirim hoax lah, Twitter lah, gak jelas gitu kan. Jadi all these keyboard warrior tuh jadi tenaga pocokan. Itu tenaga pocokannya bukan yang yel super low tuh. Ini tenaga pocokannya tuh ya gue rasa dari budget ini ya, sebagian ke keyboard warrior tau gak? Dan itu gak murah kan. They not cheap. Buzzer. Yeah. They're not, I think half of this budget can go to keyboard warrior. And they are middle class kan. They are not orang yang lu hire naik truk teriak-teriak di pinggir jalan kampanye. Terus ya mungkin karena mereka keyboard warrior, lu pasti butuh segala jenis gadget ya nggak sih? Gadget sama data lah. Kan HP lu mesti sekali pakai buang. Nggak tertrace ya? Iya cuma pakai trace. Lu kok ngomong kosongnya gitu kan? Bener kan, lu kalau jadi keyboard warrior, gue sendiri nggak ngerti sih, tapi harusnya kan kayak gadget lu banyak lah, nggak tau lah HP lah, apa sistem lah, whatever gitu kan. HP-nya mesti banyak sih yang pastinya. Punya berbagai nama, nickname, tapi sebenarnya orang satu gitu. SIM card Iya, SIM card satu banyak. HP dual SIM card. Mesti telco sih, telco ini mesti daripada media company kayaknya lebih hot telco nih sih. Iya, tadi ada yang nanya juga nih tentang media company. Pak Lutfi, sektor media seperti SCMA, MNC, apakah akan mendapat benefit tahun 2023 nih? Dulu aja kayak nggak dapat nih, 19-14. Enggak. Karena orang tuh udah shift dari belanja iklannya itu udah shift kali ya, dari ke konvensional ke yang lebih kayak ke e-commerce ya, digital, social commerce ya. Gitu ya. Mungkin ya gue lagi di situ sih, nanti kira-kira gimana. Cuman by far sih kayaknya at this point around gue nggak tahu sih yang nonton karena udah ada set top box itu loh. Orang kan udah nggak free to air tuh, udah ada set top box baru itu kan. Lo kalau mau lihat yang free to air kan lo harus pakai set top box gitu ya. Gue nggak ngerti kira-kira orang masih terutama untuk kampanye ya, apakah mereka akan ke TV yang free to air itu atau ke yang lebih kayak Facebook gitu loh. Oh iya, terus tadi kan ada yang nanya sektornya tadi ke Lutfi. Nah, kalau teman-teman yang mau nanya sektor yang lebih detail atau stock pick ke detail, kita juga ada nih nanti webinar berbayar tanggal 28 ya Ci. Itu nanti Ci Cuai akan kasih personal insight lebih detail, lebih banyak yang akan di-share di sana. Teman-teman kalau mau beli tiketnya itu aku udah share linknya, ada di loket.com. Udah tinggal 100 loh. Udah tinggal 100 habis. Iya, kita memang limited, jadi kita nggak mau terlalu banyak orang biar ini lebih eksklusif. Dan nanti yang udah beli tiketnya bisa hubungin admin untuk di-invite ke kita punya email khusus ya. Nanti akan ada informasi-informasi tambahan untuk pembelian IPO yang menarik untuk dibeli nantinya. Oke, terus gue harus cepet-cepet nih, tinggal 100 harus cepet-cepet nih gue. Iya harus lah, lu jangan sampai nggak ikut loh. Rugi kan ya. Kalau udah penuh gitu kan. Iya. Nggak mau ini. Tiap Bedanya tahun yang tuh. itu lebih topik lah. Iya. Tercatat cuma 2 kali. Tapi ini lebih interesting tuh. Luar dan dalam beda ya. Indonesia ekonominya hot.
yang di luarnya gonjang-ganjing. Nah, Hmm. stock marketnya kita nih cialatnya ikutnya luar kadang-kadang ya Iya, kan. iya, Kayak kita nggak apa-apa pun tahu-tahu kena outflow karena Cina lebih murah, ya kan? Cina iya. pembuka, terus valuasinya murah, kita ketok larang. Dan lagi kalau lu lihat dari semua company yang listed, ini tak kasih bocoran dikit. Company yang listed di Indonesia, kalau lu bikin EPS growth-nya dari yang listed ya, kita nggak ngambil semua deh, kita ngambil yang investable. Hmm. Investable, itu single digit doang, bener nggak? Angka lu juga single digit kan, Ipot? Single digit. Kayak nggak nyampe 5% kan? Iya. Nah, karena indeksnya kita earning growth-nya cuma 5%, ya langsung nggak menarik lah. Dan PI-nya segini, langsung nggak menarik. Ingat ada kata-kata PI growth, Hmm. ya kan? Makanya semua orang pada kabur goodbye my love gitu kan. Pindah ke negara lain yang PI-wise and earning growth-nya dianggap lebih oke timbang Indonesia. Makanya kadang kan ekonominya bagus. Luffy bilang, aku setuju sama Luffy, tahun ini bagus banget, pasti gila disiram 300 triliun gitu kan, untuk campaign. Belum yang kita komoditi, walaupun dikata-katain sedunia, tapi harga masih Iya. tinggi. Iya. Terakhir cek tuh coal kita masih 300 lebih. Hmm. Tapi company coal-nya kalau ya year on year, pasti negatif earning growth. Lah tahun lalu 400, Hmm. ya kan, kalau tahun ini 300 ya lu bisa negatif earning growth. Hmm. Jadi on the earning level you are negatif. Tapi secara negara, secara company 300 sebenarnya gue masih transisi, cuman gue nggak sebanyak tahun lalu, itu aja. But investor kan jahat, begitu lu nggak ada earning growth, bye gitu kan. Lu cari yang earning growth. Nah kebetulan negara lain ada earning growth, gitu. The good news, orang yang harus keluar 80% sudah outflow. Jadi tinggal 20% Sisa lagi dikit. orang tersisa. Pan-pan yang belum outflow. Hmm. Ya indeksnya mesti segini, jadi maybe not that bad. Gitu kan. Hmm. Udah risnya udah tinggal Makanya dikit lah. makanya Desember tuh kayak kebalikan. Biasanya kan kita setahun kemarin itu kan yang outflow di bonds kan. Sahamnya masih inflow. Nah kemarin tuh bulan Desember kok bondsnya inflow tapi sahamnya malah outflow, itu yang gue agak. Ya soalnya sahamnya pergi negara lain. Iya. Terus kalau yang bondnya kan peak interest rate, semua bond juga lagi diserbu orang. Iya. Ya kan? Iya. Saham coal, I'm sorry to say, nggak kemana-mana sih. Dividend play aja. Iya. Kerasa ya, kecuali ada M&A ya. Kecuali ada kayak corporate action M&A, itu baru bisa jalan. Tapi kalau enggak, year on year pasti negatif earning growth. Ya, atau nggak trading yang udah turun kebanyakan. Ya, trading short term. Iya, manfaatkan untuk technical rebound. Karena kamu kemurahan nanti ada yang masuk gitu. Lebih banyak sih Itu kita kalau- cari. Oh, nggak pernah predict index. Kenapa? Kalau motor listrik jadi dikasih insentif apa sih kalau yang menarik sih?